Hello guys, kembali lagi bersama gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain tentang sebuah kisah di mana, keren ya. Ketika kalian membuat sebuah bisnis, kalian tuh kan pengen bisnisnya growing dong. Bener kan? Kalian pengen growing, tapi ternyata malah buntung. Jadi bisnis itu ketika lu makin besar, ketika lu harus memutarkan duit makin besar, tapi kok gak ada duitnya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Gue mau ceritain nih di podcast episode ini nih, kenapa kalau lu ngerasa bisnis semakin besar tapi gak ada duitnya. Buat kalian yang pengen dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, ceritanya simpel aja. Gue tuh kemarin sempat ditawarin untuk take over sebuah bisnis sama teman gue. Jadi sebenarnya dari awal gue tuh nggak mau, karena gue tuh mau fokus di bisnis teh sama bisnis coklat. Dan gue tahun ini juga lagi fokus ceritanya buat ngegedein bisnis shirataki beras ya. Dan dia akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebentar sampai akhirnya dia itu hire orang untuk ngejalanin bisnis dia. Ya udah jalan tuh. Kira-kira dari November apa Desember, pokoknya udah sampai berjalan kira-kira 5 bulan lah. Udah 5 bulan. Ternyata 2 orang ini malah mau cabut gitu aja dari bisnis itu. Padahal dia udah hire nih 2 orang, terus dia bilang gue udah kasih saham, udah kasih saham juga, tapi dia mau off dari bisnis itu. Ya, gue sih kira-kira tahu ya kenapa dia mau off dari bisnis itu. Dan dia sempat sebut angka. Jadi gue tuh nggak mau ceritain brandnya di podcast ini. Gue tuh mau sebut angka. Jadi di podcast ini isinya tentang angka-angka ya. Dia sebut angka untuk sebulan dia berhasil memuterin duit sekitar 24 juta. Sampai di satu titik ya, udah sampai 24 juta nih. Lalu dia bilang ke gue, udah lumayan kan 24 juta. Nah, gue tuh senyum-senyum sendiri aja sebenarnya. Kalau kalian bandingin, mungkin kalian yang dengerin boleh ya pakai pegang kertas gitu. 24 juta kalau profitnya cuma 10%, berapa modalnya? Berapa keuntungannya? 2,4 juta dong. Ya kan? Cuma 2,4 juta keuntungannya. Maka kalau kemudian misalnya dia itu mau menambahkan growing in business gitu. Dia mau growing in business nih ceritanya ya. Jadi kan dari modalnya tuh udah 24 juta. Terus marginnya 2,4 juta dong, bener ya. Tapi ternyata kan lu ada gaji, lu kan ada bayar listrik, lu kan ada bayar wifi, internet, dan lain-lain. Emang itu cukup 2,4 juta? Gak cukup kan? Minus kan? Bener, itu minus. Jadi gue bilang sama temen gue ini, gue bikin Excel nih, kalau lu cuma dapat 24 juta, kalau marginnya 10% gak bisa hidup. Beneran deh, gak bisa hidup. Jadi untuk keuntungan bersihnya aja masih minus. Itu yang gue kasih tahu. Bahkan ketika bisnis lu bilang, oke, gue mau growing ya, berarti kan membesar gitu bisnisnya sampai ke 1 ton. Ini ada nih angkanya. Gue lagi
lagi Excel gitu sampai ke 1 ton ceritanya, 1.000 kilo. Nah, ketika bisnis lu mau growing sampai ke 1.000 kilo, satu ton ketahuan dari bisnisnya. Jadi kita jualan barang lah, tapi berdasarkan berat ya. Awalnya itu 200 kilo nih udah kejual nih setiap bulan. Terus gue mau growing, bulan depannya gue mau growing 10% aja. Itu gue butuh tambahan duit 2,4 juta. Kalau gue lihat dari sini ya. Jadi tadi marginnya kan 10%. Tapi gue mau butuh tambahan growing 10%. Habis dong duit modal gue buat growing in business. Jadi gak bisa nih kalau 10%, maka gue akan naikin jadi 20%. Oke, lu bilang margin 20% udah cukup oke. Ternyata enggak. Ternyata ketika lu mau growingin 10%, itu lu masih minus sekitar 500.000. Dengan asumsi jadi karena dia 20% kan, kalau 24 juta modalnya, maka 20%nya sekitar 4,8. Lu butuh gaji sama tempat 3 juta kira-kira. Sehingga untung bersih lu cuma tinggal 1,8. Tapi untuk nge-growingin bisnis lu butuh 2,4 juta. 10% nih ceritanya. Gue mau tambahin produk baru, varian baru 10% aja dari yang sebelumnya. Gue butuh 2,4 juta. Minus 500.000. Nah, itu yang gue kasih tahu nih ke temen gue. Gue mau growing. Iya, gak bisa minus. Jadi gue akan terus minus sampai ketika gue growing di 1 ton, baru penambahannya plus. Jadi gue bisa dapat share yang lebih plus. Maksudnya apa ya? Jadi ketika gue nambahin jadi 1 ton nih, gue bisa mendapatkan keuntungan di akhir bulan 42 juta. Tapi selama berbulan-bulan itu gue akan rugi terus nih. Jadi di bulan pertama gue rugi 500.000, di bulan kedua gue rugi 9 juta buat growing in business ya. Jadi gue harus suntik terus nih 7 juta, gue harus suntik lagi 8 juta, gue harus suntik lagi 5 juta, 3 juta, suntik 700.000, suntik 2 juta. Sampai total yang gue suntik itu di 40 juta lah kira-kira. Karena untuk nge-growingin bisnis sampai ke 100 juta gitu. Jadi gue akan suntik terus 40 juta baru sampai di satu titik di mana bisnisnya jadi positif. Maka sebab itu gue bilang ke dia, oke, ini ada satu titik optimal nih. Jadi di angka 1 ton baru untung bisnisnya. Kalau lu gak nyampe 1 ton, kayak cuman berapa nih, kayak cuman 300 kilo gitu ya, atau 350, terus juga nih 390 gitu, kayak 400-an kilo gitu, gak untung nih. Tapi tetap growing nih 40 ceritanya. Growing tapi ya gak untung. Jadi gak bisa ya kalau bisnisnya segini. Coba gue kontrol dia dulu. Kalau di setengah ton per bulan itu gue bisa untung kira-kira 7 juta per bulan. Dan menurut gue ini gak make money lah kalau 7 juta ya. Gue maunya di angka kalau 600 kilo, tapi ini marginnya harus 20% ya. Kalau marginnya di bawah itu mah kecil banget. Kalau 600 kilo gue untung 8,5 juta. Nah menurut gue nih masih gak bagus sih bisnisnya ya. Jadi ya gue sih percaya kalau ini bisnis bisa bagus.
cuman harus gede marginnya. Terus juga ada di titik dimana gue ngerasa kalau ini angkanya tuh harus di 1 ton nih baru mantep. Di angka 1000 itu baru mantap. Ya di angka 1000 itu baru oke. Profitnya bisa sekitar 18 juta per bulan stabil. Jadi itu yang gue percaya kalau bisnis itu ternyata nggak seuntung itu. Gue harus rugi kira-kira sampai 11 bulan dengan rugi sekitar 25 jutaan ya. Rugi dulu nih, buang duit dulu nih sekitar 25 jutaan, baru gue bisa untung. Ya kira-kira baru tahun kedua lah baru bisa untung. Yang gue rasain ya gue menjalani bisnis gue, bisnis jualan teh, bisnis jualan toko bahan kue. Kenapa kok makin gede bisnisnya makin gak ada duitnya ya? Nah ini yang gue jalanin sih sekarang sih. Nah ketika udah sampai satu titik gue gak growing lagi, maka gue gak butuh tambahan modal. Maka di satu titik itu gue udah optimal, udah gak perlu udah tinggal narik untung doang sih. Itu dia. Jadi itu yang mau gue ceritain. Jadi kalau lu punya bisnis tapi ngerasa kayak aduh gue gak ada duitnya terus, ya benar, karena lu akan growing, karena lu bertumbuh, dan lu akan bertumbuh sampai satu titik optimal lu dan profit lu, dimana itu bisa bikin bisnis lu jadi hebat gitu. Thank you banget yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Buat kalian yang pengen denger bisnis plan-nya, terus pengen lihat Excel-nya, DM gue aja di Instagram, nanti gue kasih tahu ya. Oke. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day.